Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jelita Membaya dengan NIM 221119008, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai percobaan Humboldt. Dan dalam video ini saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan pertama yaitu untuk mengetahui cepat rambat dan gaya tegangan tali. Dan percobaan kedua yaitu untuk mengetahui cepat rambat dan massa jenis tali. Eksperimen Melde adalah eksperimen ilmiah yang dilakukan pada tahun 1859 oleh fisikawan Jerman bernama Franz Melde pada gelombang berdiri yang dihasilkan dalam kabel tegang yang awalnya diatur berosilasi oleh garpu tala. Kemudian ditingkatkan dengan koneksi ke vibrator listrik. Eksperimen ini berusaha menunjukkan bahwa gelombang mekanik mengalami fenomena interferensi. Dalam eksperimennya, gelombang mekanik merambat dalam arah yang berlawanan, membentuk titik-titik yang tidak bergerak yang disebut dengan node. Topik pembahasan kita pada video kali ini adalah percobaan hukum Melde, gelombang mekanik. Kali ini kita akan bahas dahulu mengenai percobaan hukum Melde. Jadi, percobaan hukum Melde itu adalah percobaan untuk mengukur cepat rambat gelombang. Dan instrumen untuk mengukur cepat rambat gelombang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi, vibrator yang dikaitkan dengan setes tali yang digantung oleh beban bermassa M besar di sini. Nah, di sini akan terbentuk gelombang sehingga cepat rambat gelombang dapat kita ukur nantinya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang. Cepat rambat tali yang diukur menggunakan alat percobaan Melde, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang ini ada 3, yaitu panjang tali, massa tali, dan tegangan tali. Ya, jadi ketiga variabel ini diubah nanti. Cepat rambat gelombangnya juga akan berubah. Dan secara matematis untuk cepat rambat gelombang yaitu dirumuskan berdasarkan persamaan berikut. Kita ketahui bahwa V sama dengan lambda dikali F sama dengan T dibagi nu sama dengan akar T dikali L dibagi M sama dengan akar T dibagi rho kali A. Berikut adalah keterangan-keterangannya. V sama dengan cepat rambat gelombang atau meter per sekon. Kemudian T adalah gaya tegangan dawai. Di sini digantung beban bermassa M besar. Jadi pasti ada gaya tegangan talinya. Dan gaya tegangan tali ini besarnya setimpal dengan gaya berat tali. L panjang dawai dengan satuan M, M massa dawai dengan satuan kilogram, nu M per L massa persatuan panjang dawai dengan satuan kilogram per meter, rho massa jenis dawai dengan satuan kilogram per meter kubik, dan A adalah luas penampang dawai dengan satuan meter pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu beban gantung. Beban gantung yaitu 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Yang kedua yaitu tali. Kita menggunakan 2 tali, yaitu tali yang berwarna biru dan abu. Tali ini berfungsi sebagai variasi beban atau massa pada tali saat digetarkan, dan untuk mengukur jarak simpul satu ke simpul lainnya. Yang ketiga yaitu vibrator yang berfungsi sebagai sumber getar pada tali. Yang keempat yaitu timbangan atau neraca digital yang berfungsi untuk mengukur massa benda. Dan bahan yang terakhir yaitu mister yang berfungsi untuk mengukur panjang benda. Pertama-tama kita kaitkan tali pada vibrator dan kita rantangkan ke sebuah katrol. Kemudian kita tambahkan beban seberat 50 gram.
Setelah itu kita nyalakan vibratornya dan akan membentuk sebuah gelombang. Dan berikut adalah gambaran yang membentuk gelombang pada percobaan pertama menggunakan 50 gram, yaitu gelombang yang terbentuk sebanyak 3,5 gelombang. Kemudian kita tambahkan berat beban seberat 100 gram. Setelah itu kita nyalakan vibrator, kemudian membentuk sebuah gelombang. Adapun gelombang yang terbentuk pada percobaan kedua dengan menggunakan beban seberat 100 gram, yaitu sebanyak 2,5 gelombang. Kemudian kita tambahkan 50 gram menjadi 150 gram. Setelah itu kita nyalakan vibrator dan akan membentuk sebuah gelombang. Gelombang yang terbentuk pada percobaan ketiga dengan menggunakan berat beban seberat 150 gram, yaitu sebanyak 1,5 gelombang. Dengan panjang tali 130 cm. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu untuk mengetahui cepat rambat dan massa jenis tali. Dengan panjang tali 100 cm. Dan massa jenis tali yang kita gunakan yaitu seberat 53 gram. Pertama-tama kita kaitkan tali pada vibrator. Dan kita gantungkan beban seberat 50 gram pada katrol. Kemudian kita nyalakan vibrator dan akan membentuk sebuah gelombang. Gelombang yang terbentuk pada percobaan pertama menggunakan beban seberat 50 gram, yaitu sebanyak 3,5 gelombang. Kemudian percobaan kedua kita tambahkan berat beban seberat 100 gram. Setelah itu kita nyalakan vibrator dan akan membentuk sebuah gelombang. Gelombang yang terbentuk pada percobaan kedua dengan menggunakan berat beban seberat 100 gram, yaitu sebanyak 2,5 gelombang. Kemudian kita melakukan percobaan ketiga, yaitu kita tambahkan berat beban seberat 150 gram. Dan setelah itu kita nyalakan vibrator yang akan membentuk sebuah gelombang. Dan gelombang yang terbentuk pada percobaan ketiga dengan menggunakan berat beban 150 gram, yaitu sebanyak 2 gelombang.